Dan itu kalau memang Komite Reformasi Polri ini akan membuat revisi Undang-Undang Polri, itu sebaiknya itu dimasukkan ya Pak? Dimasukkan, karena sekarang banyak masyarakat menilai, itu sidang kode etik hanya main-main saja, nanti ada banding kan dirubah lagi. Hal ini kan menganggap sinis kepada Polri. Kita yang bayangkara tua lah kata itu kan kecewa juga, kenapa institusi kita selalu dihujat masyarakat, padahal itu ada hal yang bisa kita perbaiki dari dalam seperti itu. Artinya ini jadi prioritas ya Pak, mestinya dari komite. Iya, jadi komite juga menentukan bahwa masalah kepropaman ini, yang pertama, setiap calon anggota Polri yang baru, dia harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota Polri. Jadi pelajaran propam ini harus lolos dulu. Yang pertama. Yang kedua, propam kalau di tingkat Mabes Polri ini, itu anggotanya minimal berpangkat letnan kolonel atau AKBP lah. AKBP. Dan dia sudah pernah Kapolres. Nah, dia harus bertugas di propam sampai mencapai bintang 2. Di jabatan fungsional di propam diperbanyak nanti, bukan jabatan struktural. Fungsional Ya, dia sampai bintang 2. Nah, setelah bintang 2 dia bisa bergerak lagi nanti jadi Kapolda. Kalau dia hanya 1 tahun 2 tahun naik kombes, habis itu masuk ke daerah, yang bersangkutan pernah memeriksa Kapoldanya kan jadi konflik of interest nih. Nah, sehingga di Mabes Polri nanti yang bertugas di propam itu tidak ada berpangkat kompol ke bawah, tidak ada. Paling rendah adalah AKBP seperti itu. Ini kan kita elaborasi ini ya Sobat Indo, terkait berawal dari banyaknya isu parcok yang terjadi pada pemilu yang lalu. Tadi Pak Ugro sempat menjelaskan. Ya bayangkara-bayangkara yang di bawah ini kebingungan. Ini kami harus seperti apa? Karena memang tidak ada petunjuk yang jelas atau peraturan yang jelas terkait penanganan etika yang seperti ini ya Pak Ugro ya. Ya bagi saya bisa kan ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Sekarang mungkin ada rencana ada revisi atau akan direvisi. Kan? Apakah betul. bisa masuk tidak? Nah, kalau enggak dibuatkan semacam adendum peraturan presiden untuk memperkuat kepropaman tadi. Turunan dari undang-undang itu dibuat peraturan presiden. Peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ya PP. Ya kan, yang apa dia yang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dijabarkan lebih lanjut. Sehingga kalau ada dugaan-dugaan misalnya pelanggaran etika profesi berkaitan dengan masuk dalam politik, udah sidangkan Dewan Kehormatan. Kalau itu menyangkut perwira tinggi, langsung Dewan Kehormatan saja, nggak perlu kode etik. Nggak perlu sidang kode etik. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di situ banyak mantan Kapolri. Apakah mereka mau membuat peraturan itu? Ini pertanyaan publik ya Pak ya. Kan ini kan mantan Kapolri, ini akan membuat aturan yang bisa menjebak saya gitu. Kira-kira Pak. Ya. Kalau sejarah Bayangkara ini kan sejak zaman Majapahit. Kalau setelah masuk polisi, pasti orang pada saat mendaftar awal sebagai polisi, itu tujuannya kan mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polri. Berarti saya katakan, kalau sudah menjadi anggota Polri, berarti dia menjadi Bayangkara. Yang sebagai pengawal negara ini. Nah, Bayangkara itu berhenti pengabdiannya pada saat dia meninggal dunia, dimakamkan, diserahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan diiringi dengan tembakan salvo ke atas. Itu selesai pengabdian. Nah, kalau Bayangkara tua ini tidak memberikan masukan pada Polri, berarti menganggap dirinya dulu bekerja untuk Polri di perusahaan. Bukan mengabdi sebagai insan Polri, Rastra Sewa Kotama. Abdi utama dari nusa dan bangsa. Nah, pengabdian ini nggak boleh terputus sampai yang bersangkutan berada di liang lahat tadi, seperti itu. Dengan diiringi tembakan salvo. Iya. Jadi kalau seorang mantan Kapolri sekarang dimasukkan dalam tim reformasi, ya kalau nanti kan yang memimpin ada Pak Jimli nih, ada Pak Mahfud MD. Kalau kira-kira beliau menilai bahwa yang bersangkutan kira-kira tidak aktif memberikan masukan dalam rangka reformasi, ya lapor Pak Presiden lagi, ganti kan masih ada Kapolri sebelum Pak Badrudin ada Sutarman masih bisa. Sebelum Pak Sutarman ada Pak Timur bisa masuk situ. Nah, diambil yang atas lagi. Gitu. Kan setelah Pak Listio belum ada nih, kan terakhir Pak Listio nih. Terakhir Pak Listio.
Nanti Kapolri yang baru siapa? Ya mungkin masuk juga di situ. Sekalian daripada membentuk tim sendiri nanti seperti itu ya. Artinya memang boleh ketua itu mengusulkan pergantian anggota komite reformasi. Ya kalau itu jadikan apa keberadaan yang bersangkutan malah menghambat, ya lebih bagus diganti kan? Lapor presiden. Oke. Dengan surat keputusan yang baru nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah ya? Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Bukan harga mati. Bukan harga mati. Iya. Oke. Dengan komposisinya Pak Ugro, bagaimana Pak Ugro melihatnya? 5 dari Bayangkara. 5 Dari 10. 5 dari 10 sekarang. Nanti akan tambah 1 lagi ya? Iya, tambah 1 perempuan bagi saya. Mungkin kalau mau ditambah lebih bagus. Tapi kalau 13 kan sial ya, nggak enak ya. Ini nambah 1 11 nih. 11. Lagi ganjil 13 nih Iya. ya. Nah, mau dibikin 15 mungkin lebih bagus, nggak ada masalah. Demi kebaikan Supaya Polri ke lebih depan. banyak masukan. Ya, lebih banyak masukan. Nah. Kalau andekan, kalau menurut Pak Ugro, kalau ada potensi penambahan, itu sebaiknya dari non-Polri atau dari Polri lagi gitu. Ya sebaiknya dari non-Polri. Non-Polri ya? Polri udah cukup banyak. Udah cukup, 5 udah banyak, cukup ya ya. mewakili. Mungkin kalau mau ditambah 1 lagi ya. Tapi kalau 1 kurang. Kalau mau 15 ya 7 dari Polri, 8 dari luar. Dari non-Polri. Ya. Oke. Kan harus ganjil-ganjil terus itu. Ya, betul. Ya, untuk mengambil keputusan ya Pak. Untuk Ya? mengambil Ya, tapi Ya, yang ya. dari luar kalau Ya. genap kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ini momentum Komite Reformasi itu untuk melihat keseriusan negara, pemerintah, Ya. dalam memposisikan Polri nanti ke depan. Yang tadi dalam 10 tahun terakhir ternyata menimbulkan banyak kekecewaan. Ya. Itu kan fakta ya Pak ya? Fakta, di ya. lapangan. Nah, ini momentum. Nah, kira-kira akan diambil nggak ini momentum ini? Kira-kira ya, karena kan beberapa masih ya suara-suara untuk meragukan lah ini gimana ini tim reformasinya, komposisinya ya agak kecewa gitulah Pak ya, kira-kira ya Pak ya. 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 Bagi saya di bidang pelayanan masyarakat ya, itu banyak membutuhkan energi luar biasa untuk memperbaiki. Oke. Ya, jadi peraturan-peraturan Kapolri yang menyangkut masalah petunjuk-petunjuk teknis. Sekarang ini di bidang penegakan hukum kan ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya. Ya, saya sudah mencoba mempelajari itu, sangat aneh peraturan Kapolri itu. Seharusnya peraturan Kapolri jangan dikaitkan dengan penyidikan tidak pidana, karena penyidikan tidak pidana itu sudah ada aturan di hukum acara pidana. KUHAP. Ya. Ya. Dulu stratifikasi petunjuk-petunjuk teknis dan atau taktis, Iya. itu ada stratifikasinya, dulu petunjuk dasar, Ya. induk, pelaksanaan. Nah kalau sudah ada petunjuk dasarnya itu di KUHAP, nah petunjuk dasarnya apa nih? Kapolri menjabarkan tadi, misalnya contoh bagaimana menetapkan seorang jadi tersangka. Ya. Yang sekarang ramai kan masalah kaitan dengan ijazah palsu. Iya. Ya. Ya. Nah, menetapkan sebagai tersangka ini petunjuknya bagaimana? Harus dilengkapi Oke. dengan apa yang bisa menentukan bahwa Syarat-syaratnya. seseorang bisa dinyatakan tersangka. Itu harus jelas. Oke. Nah, sehingga kalau petunjuk ini sudah jelas, kalau nanti ada pelanggaran, Propam bisa bergerak di situ. Nah, ini tidak profesional seperti itu. Oke. Jadi Nah, memang apakah karena petunjuk yang tidak jelas ini sehingga akhirnya publik menilai jargon presisi itu sudah hanya sekedar basa-basi, Pak Bro? Nah, setelah dibentuk komisi reformasi dan Pak Kapolri sendiri masuk dalam komisi reformasi, kan itu sama dengan mengartikan mereformasi kebijakan presisi tadi secara tidak langsung loh. Iya. Ya. Iya. Betul Pak. Harapannya gitu Pak. Iya. Dan berarti itu kan komisi transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri tadi ya sudah istirahat saja, nanti nunggu komisi reformasi ini bekerja seperti itu. Oh, Kapolri udah masuk komisi reformasi seperti itu. Mestinya begitu ya. Iya, jadi supaya nggak ada dua tim kesebelasan gitu loh. Oke. Ini ngomong-ngomong 2 tim, Pak Ugro, ngomong-ngomong 2 tim. Ini kan sebenarnya saat ini statusnya kalau publik melihat, itu masih ada 2 tim. Pertama, Komite Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Presiden yang barusan dilantik. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025. Tapi institusi Polri sendiri juga membentuk tim transformasi reformasi Polri. Yang kita juga belum pernah didengar tim ini dibubarkan. Apakah nggak jadi tumpang tindih?
dengan keberadaan dua tim ini? Walaupun Kapolrinya ada jadi anggota di komite reformasi. Ya, bagi saya supaya ajas legowo kan ada nih. Ya. Setelah presiden terbentuk dan Kapolri masuk di komisi reformasi ya Harus dibubarkan. dinyatakan selesai komisi transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri tadi. Jadi nggak ada lagi tugas nanti ya semacam apakah akan diadu nanti Ya. hasilnya masing-masing. Kesan itu kan harus hilang. Wah, nggak boleh tuh Pak. Hah? Ya, mestinya tidak begitu. Hah? Meskipun nanti yang di tim Takutnya nanti rekomendasi dari komite keluar, rekomendasi dari tim yang dibentuk Kapolri juga keluar gitu Pak. Loh, iya. Publik semakin bingung lagi Pak. Makanya jadi Iya. ini jangan sampai membawa masyarakat dalam kondisi kebingungan. Iya, persis Pak. Ya, tidak membawa presiden dalam kebingungan. Nah, presiden. Ya, Tidak ya. membawa Kapolri lebih kebingungan lagi. ya. Komisi Ya. yang dibentuk bicara gini, komisi reformasi berbicara seperti ini. Ya menurut saya ya sudah kita serahkan, kan sudah diambil alih sama presiden sebagai kepala negara. Kita harus satya Tunduk Prabu, kepada- Ya. setia Ya, ya. kepada negara dan pimpinan negara. Udah gitu aja Pak. Ya,